Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kalau Rasulullah saja setiap malam di bulan suci Ramadan didatangi oleh malaikat Jibril, untuk apa malaikat Jibril menemui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk mengecek bacaan Qur'annya Rasulullah. Apakah yang dibaca oleh Nabi itu seperti yang diturunkan oleh malaikat Jibril? Sehingga hari ini kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW seakan-akan bulan Ramadan itu general check up untuk urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setahun sekali minimal harus kita cek wudhu kita. Kemarin sudah kita jelaskan hal-hal yang belum sempurna kita sempurnakan, hal-hal yang menjadi sunnah Nabi yang belum kita kerjakan, yuk kita kerjakan. Apalagi seperti hadis yang kemarin kita jumpai baru itu, man tawadda'a ala wudu'i hadza, siapa yang berwudu kata Rasulullah seperti wuduku ini, thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, walam yuhaddits nafsaha bainahuma, dan antara wudhu dan sholat 2 rakaat itu tidak diselingi dengan pembicaraan-pembicaraan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun yang akan datang. Kan luar biasa. Kalau puasa saja disebutkan juga dengan yang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tetapi ada amalan yang juga ghufira ma taqaddama min dzambi, yaitu wudu. Yang di dalam Ramadan kita berwudu, di luar Ramadan juga berwudu. Tapi syaratnya wudu seperti wudunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wudu tidak berkata-kata kecuali kemudian mengangkat takbir salat 2 rakaat. Fa insyaallah diampuni dosa-dosa kecilnya 1 tahun yang akan datang. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, semakin bertambah umur kita, mudah-mudahan semakin sempurna ibadah kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bersuci tetapi tidak dengan wudhu, namanya tayammum. Nah, gitu. Tayammum. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tayammum ini juga diatur dalam surah Al-Maidah ayat 6 sama dengan perintah wudhu ayat yang ke-6. Itu berdampingan. Di atasnya tentang wudhu, bawahnya apa? Tayammum. Ya, yang di atasnya kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wa aydikum ilal marafiq wa aydikum ilal marafiq. Perhatikan sih, wa aidikum ilal marafiq itu ini yadun. Ini yadun. Kalau ada perintah ilal marafiq berarti dijulurkan air itu sampai ini apa? Siku, ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu perintah wudu. Tapi lalu ada perintah wa in kuntum junuban, apabila kalian junub. Junub itu ya mimpi basah atau apa? Hubungan suami istri. Fatahharu, maka hendaklah bersuci. Wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit, au ala safarin, atau sedang safar, misalnya di atas pesawat yang membutuhkan waktu sampai 9 jam misalnya ke Jeddah,
Au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah di antara kalian buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, aula mastumun nisa, atau kalian berhubungan suami istri. Falam tajidu ma'an, tapi untuk bersuci tidak mendapatkan air, atau ada air tetapi dia sakit ketika menyentuh air, bisa apa? Badannya menggigil, tidak kuat, dan itu bisa mengancam nyawanya, atau dia sedang dalam keadaan di atas pesawat, tidak ada air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Jadi jangan gulu, gulu itu melampaui batas. Wong sudah jelas dirinya sakit, menyentuh air menggigil seperti mau pingsan, lah kok saya tetap itu namanya gulu, berlebih-lebihan. Tidak boleh. Syariat tidak boleh berlebih-lebihan. Karena syariat itu fungsinya yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Loh, agama wis memberi kemudahan, lah kok malah kita yang menyulitkan diri sendiri. Falam tajidu ma'an, dan belumlah kalian mendapatkan air, fatayammamu, maka hendaklah bertayamum. So'idan thayyiba, so'idan debu, tetapi thayyiban yang suci, yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah wajah-wajah kalian, wa aydikum, dan tangan-tangan kalian. Nah, itu namanya tayamum. Jadi variabelnya yang diusap hanya muka dengan tangan, itu saja. Nah, mari kita ikuti Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah usul fikih ada kaidah begini. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ada atau tidak ada tergantung pada ilat hukumnya, atau sebab yang membolehkan orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sehingga menurut kaidah ini, surah Al-Maidah sudah memberikan penjelasan seperti yang kami sampaikan tadi. Apa ilat hukum yang menyebabkan orang boleh bertayamum? Pertama, dia berjunub. Dulu di zaman Nabi, sahabat berjunub karena nggak ada air, terus badannya guling-guling di atas pasir, padang pasir, guling-guling dia. Setelah dia guling-guling, dianggapnya debu itu sudah menyentuh seluruh tubuhnya, berarti sudah selesai. Nah, itu sahabat. Nanti kita lihat riwayatnya. Pertama berjunub, dia harus bersuci, tapi tidak ada air. Gitu. Kemudian yang kedua, misalnya lagi, mohon maaf, jenengan naik pesawat, gitu, ke Jeddah, tiba-tiba mimpi basah, mandi apa enggak? Lah kalau mandi airnya di mana? Ada air minum. Kalau air minum itu dipakai, nanti kita tidak bisa minum. Yang kedua, karena sakit. Yang kalau menyentuh air menyebabkan sakitnya itu bertambah parah. Entah mungkin karena di sininya diperban, di sininya tidak boleh karena ada luka, tidak boleh nyentuh air, maka orang sakit boleh bertayamum walaupun ada air. Yang nomor 3, safar, seperti yang tadi saya gambarkan tadi. Ya. Kemudian yang keempat, buang hajat, baik itu buang hajat, buang air kecil maupun buang hadas besar maupun hadas kecil. Kalau junub tadi termasuk juga aula mastumun nisa. Walaupun aula mastumun nisa itu ada tafsir yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa itu hubungan suami istri. Tapi ada yang mengatakan aula mastumun nisa itu bersentuhan dengan lawan jenis. Dan ini sudah saya jelaskan ya. Dan sudah jelaskan. Ada setidaknya 3 pendapat. Imam Syafi'i itu mengatakan anna massal mar'ah bi syahwatin aw bi ghairi syahwah tubtilul wudu. Jadi menyentuh perempuan pakai syahwat tidak pakai syahwat membatalkan wudu. Imam Abu Hanifah menyentuh lawan jenis mau pakai syahwat tidak pakai syahwat tidak membatalkan wudu. Imam Malik tengah-tengah. Kalau menyentuh dengan syahwat itu wudunya batal, kalau menyentuh tidak pakai syahwat maka wudunya tidak
batal. Nah, monggo Bapak Ibu mau pakai Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Setahu saya dulu banyak yang ikut Imam Abu Hanifah, terutama yang muda-muda itu. Kalau yang rodok sepuh wes langsung masuk Imam Malik. Tapi kalau sudah tidak ada peluang lagi, gitu, pakai Imam Syafi'i. Lah monggo, saya kira boleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita lihat bersama apa yang disebut dengan sa'idan thayyiba, debu yang suci itu. Nabi mengatakan begini di dalam hadisnya Imam Muslim, fuddilna 'alan nasi bithalathin. Seseorang itu diberikan kelebihan oleh Allah karena 3 perkara. Ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Ketika orang sedang membentuk shaf salat berjamaah, maka shaf itu seperti shafnya para malaikat. Yang menebarkan sayap-sayapnya itu menebarkan sumber keberkahan. Sehingga shaf itu harus dekat. Karena kedekatan shaf itu di situ ada keberkahan para malaikat. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Dan Allah jadikan seluruh bumi ini adalah masjid, tempat kita sholat. Wa ju'ilat yang ketiga, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan Allah ciptakan permukaan bumi ini dalam keadaan suci untuk bersuci. Maksudnya tayamum. Jadi permukaan bumi ini secara umum hakikatnya adalah tahurun, suci. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau Bapak Ibu ke padang pasir, itu kan masih permukaan bumi yang asli. Nah, itu suci. Kalau permukaan bumi di rumah kita itu sudah sudah ada intervensi dari perbuatan kita. Sehingga untuk menilai dia suci atau tidak tergantung apakah di situ jatuh kotoran atau tidak, tentu kita harus menilainya. Tetapi aslinya semua permukaan bumi itu suci. Ada permukaan bumi yang tidak suci karena perbuatan manusia. Contohnya apa? Kamar mandi misalnya. Ketika dulu Nabi Adam diturunkan pertama kali ke bumi, ada kamar mandi apa enggak? Kan belum ada. Itu bagian dari intervensi manusia kepada lingkungan. Sehingga lingkungan yang pada dasarnya itu suci, kemudian bisa berubah karena ada tersentuh oleh kotoran dan lain sebagainya. Wa ju'ilat lil ardu masjidan tahura. Allah menciptakan bumi ini sebagai masjid dan juga suci. Riwayatnya Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain dikatakan, inna sa'idat thayyiba tahurul muslim. Bahwa permukaan bumi bahwa debu yang suci itu adalah penyuci bagi setiap muslim. Maksudnya melakukan tayamum. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, debu yang dimaksud itu adalah debu yang suci, dan dijelaskan apa debu yang suci itu. Semua permukaan itu adalah suci. Permukaan, gitu. Di situ suci. Sehingga Bapak Ibu sekalian mengambil, jadi mohon maaf, kadang ada namanya madhab dohiri. Madhab yang memegangi pada dohir lafadznya. Mereka kalau berangkat haji itu bawa debu Pak dari kampung halaman, dimasukkan ke tas kecil, kresek kecil, lalu diikat, nanti ditaruh di tas tenteng. Ketika dia mau bertayamum itu terus dibuka, lalu baru disentuhkan tangannya ke debu itu, baru terus ditiupnya atau dikebas-kebaskan seperti ini. Nah, baru dia berwudu. Tapi sebenarnya kalau melihat dalil umum tadi, permukaan pesawat itu juga bisa dipakai untuk bersuci. Misalnya tempat duduk depan kita itu kan dipastikan suci, tidak ada kotorannya. Maka karena di situ ada udara, berarti kita bisa bersuci dengan cara menempelkan tangan kita ke kursi pesawat. Nah, di sini juga bisa. Jadi kan tidak usah melihat secara dohiri, di sini ada debu apa enggak? Ya pakai mikroskop pembesar.
Jadi intinya di dalam setiap ruang udara itu pasti ada debu, maka setiap permukaan yang di situ ada udara berarti bisa dipakai untuk bersuci. Sudah kira-kira seperti itu. Jangan mempersulit. Coba bayangkan, kalau semua jamaah haji, jamaah umroh itu bawa debu kira-kira setengah kilo itu. Ya toh? Kan itu bisa runyam toh. Tetapi memang ada mazhab dhahiri seperti itu. Tapi kalau kami secara pribadi, di mana ada permukaan yang di situ ada udara, berarti di situ kita bisa bersuci karena kullu ardin tahuro. Setiap bumi itu diciptakan oleh Allah hakikatnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Bapak Ibu sekalian, runtutan kegiatannya yang pertama tentu niat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Niat itu an-niyatu hiyal qasdu. Ketika memaksudkan diri untuk bertayamum, niat sudah jatuh, tidak harus diungkapkan. Yang kedua, membaca basmalah, dikiaskan dengan wudhu kemarin. Jadi tayamum pun tetap membaca apa? Basmalah. Yang ketiga, mengangkat kedua telapak tangan, kemudian menyentuhkan ke tempat di situ ada debu. Tadi sudah kami jelaskan ya, di mana saja tempatnya. Di mana ada ruang udara, di situ ada debu. Nah, disitulah kita menempelkan. Dikatakan oleh Nabi, ini ada sahabat. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu. Ada seorang sahabat utusan, diutus di tengah jalan dia berjunub, mimpi basah. Falam ajidul ma'a, aku tidak mendapati air. Saya mimpi basah, bangun-bangun cari air tidak ada. Fatamarragtu fi sa'idi, maka aku bergulung-gulung di atas pasir. Jadi lengkap itu Pak, gulung-gulung di atas pasir begitu. Seru ya. Kama tamarraghadabatu, seperti bergulung-gulungnya burung. Ada enggak burung yang mandi pasir itu? Nah, seperti itulah bergulung-gulungnya. Jadi pasir itu di padang pasir, Pak. Kan pasirnya itu lumayan jernih juga kan? Itu gulung-gulung di situ. Fadzakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami sampai bertemu dengan Nabi, kami cerita bahwa di tengah jalan saya junub karena enggak ada air, terus saya gulung-gulung. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama kana yakfika, sudah cukup bagimu antasna'aha kada, engkau berbuat seperti ini." Fadaraba bikaffihi darbatan 'alal ardi, kamu pukulkan kedua telapak ini. Kedua telapak tanganmu itu alal ardi, ke bumi. Begitu. Tsumma nafadhaha. Kemudian apa? Ditiup. Nah, seperti itu, Jadi jangan terus debu, terus diusap-usap enggak. Jadi debu itu ditiup lagi. Ditiup atau biasanya terus digini-gini ya. Yang intinya jangan sampai ada debu yang nempel nanti tidak masuk ke hidung. Nah, kan kira-kira begitu. Maka ditiup. Nafadhaha, itu ditiup. Setelah itu dijelaskan apa? Famsahu biwujuhikum, usaplah muka. Ya, usaplah apa? Usaplah muka. Maka dikatakan qala Ammarun fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihil arda, Nabi memukulkan tangannya ke bumi, summa nafadhaha, kemudian meniupnya, famasaha wajhahu, kemudian Nabi mengusapkan tangannya itu ke muka, dari atas ke samping, atau boleh dari samping ke atas terus ke bawah. Nah, itu boleh. Sekali saja. Itu gerakan yang berikutnya. Nah, setelah muka selesai, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Maka selanjutnya Nabi wa kaffaihi, kemudian membasuh kedua tangannya, mengusap kedua tangannya. Bagaimana Nabi mengusap kedua tangannya? Itu dikatakan begini. Tsumma masaha bihima dhahra kaffihi bisimali. Ini simalun, ya. Ini simal, ya, simal. Maka diusapkanlah tangan yang kanan kepada luar dari tangan kiri. Sisi luar itu berarti sini, ya. Sisi luar itu di sini. Berarti apa?
masaha bihi ma dhahra kaffihi bi shimalihi au dhahra shimalihi bi kaffihi, kemudian ditarik ke atas kemudian ditutup. Nah, seperti itu. Baru setelah itu baru tangan kiri ke yang kanan, ditarik dari bawah ke atas, selesai. Kemudian kita berdoa. Berarti tayamumnya selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, memang ada yang menafsirkan aidikum itu sampai sini, dikiaskan dengan wudhu tadi. Tetapi kami secara pribadi itu mencukupkan sampai pergelangan. Apa dalilnya? Kalau tentang wudhu, faghsilu wujuhakum wa aidikum ilal, ada penjelasan tambahan, ilal marafiqi, basuhlah tanganmu, dialirkan sampai ke ini. Tapi ketika masuk kepada tayammum cukup wamsahu biwujuhikum wa aidikum, tanganmu saja, berarti sampai pergelangan saja. Thumma masaha bihi ma wajahaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang di dalam persoalan tayammum ini tidak harus urut. Bapak Ibu boleh milih, mau dari muka dulu ke tangan boleh. Di dalam riwayatnya Bukhari, Nabi itu membasuh tangan dulu baru muka, boleh, silahkan saja. Jadi dikebaskan tangan dulu, setelah itu di sini dikatakan Nabi tidak lagi ini lagi, tetapi langsung ke muka. Selesai. Tetapi ada juga yang berpendapat ditepuk dulu, lalu satu selesai, tepuk lagi, ya toh, untuk muka. Nah, itu monggo silakan saja. Tetapi kalau melihat kepada hadis ini, thumma masaha bihi ma dhahra kaffi bi shimalihi au dhahra shimalihi bi kaffihi thumma masaha wajhahu, itu satu tepukan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya, di zaman Nabi itu ada dua orang sahabat. Qala kharaja rajulani fi safarin, ada dua orang melakukan perjalanan. Fahadaratis shalah, kemudian di tengah jalan dua orang itu mendapati salat. Walaisa ma'hum ma'un, mereka tidak menemukan air. Fatayammama, maka dua orang itu bertayamum, sa'idan thayyiban, menggunakan pasir yang suci. Fasallaya, kemudian dua orang itu bersalat. Kemudian salat. Tsumma, kemudian mereka melanjutkan perjalanan setelah salat. Wa wajadal ma'a fil waqti, tetapi dia lalu mendapati air sebelum habis waktu salat. Maka dua orang ini ada berbeda pendapat. Yang satu tidak lagi salat, tapi yang satu kemudian wudhu pakai air, salat lagi. Nah, menurut jenengan kira-kira yang benar yang mana? Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua sahabat itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan. Ketika sudah selesai menceritakan, Nabi memberikan penjelasan, lilladzi lam yu'id asabatas sunnah, bagi yang tidak mengulangi sholat, artinya dia ngikuti sholat yang pakai tayammum, asabatas sunnah, kamu sudah ngikuti sunnah, wa ajza'atka sholatuka, maka pahalamu itu pahalanya sempurna untukmu. Wa qala lilladzi tawaddaa, kemudian Nabi berkata kepada orang yang kemudian berwudu dan sholat lagi, wa a'adalakal ajru marrataini, maka kalian dapat pahala dua. Berarti kira-kira yang benar siapa, yang salah siapa? Ya semuanya mengandung unsur kebenaran. Jadi terus bagaimana? Istihsan saja. Pakai kaidah usul fikih namanya istihsan. Istihsan itu menurut senangnya hati. Nek senangnya hati, mantapnya hati yo wudhu terus sholat lagi yo monggo. Tapi nek misalnya alah wis lah
Aku keselok, tak tidur wis sholat kok. Walaupun ada air, ya apa-apa. Sama dengan orang misalnya, mohon maaf, perjalanan Jogja dengan Solo itu sudah memenuhi kriteria sholat jamaah apa tidak? Kok belum? Kok belum, Pak? Berapa kilo itu? Harusnya sudah masuk, 60 kok. Udah masuk. Sehingga lalu kemudian ketika orang sampai waktu duhur, lalu sholat jamaah. Karena kata Nabi, kamu harus jarak itu bisa dipakai untuk menghitung. Bahkan ada yang berpendapat, ini teman-teman yang dari Gumuk ya kalau nggak keliru ya. Itu yang disebut safar. Yang penting wes keluar dari rumah, itu wes safar. Walaupun rumahnya Klaten, kok terus apa safar ngajar di Pondok Asal, duhur nanti wes dijamak sama asar. Kenapa enggak, Pak? Tapi saya tidak berpendapat yang seperti itu. Kalau yang dari Solo ke Jogja masih masuk dari segi masalah jarak, itu masuk. Tapi ada hadis yang kedua mengatakan begini, kalau kamu perhitungkan perjalananmu itu melewati 2 waktu sholat, maka hendaklah kamu jamak sholatmu. Sehingga ada 2 dalil nih. Ada satu dalil itu dasarnya jarak. Kalau dasarnya jarak, orang dari Jogja ke Solo itu sudah boleh sholat jamak. Maka saya pakai dalil ini, Pak. Jadi kalau sudah sampai sholat duhur di Jogja, saya langsung sama istri sholat jamak. Nah ternyata ketika saya naik mobil, itu nyampe jam 14.00 udah nyampe Solo. Belum masuk waktu asar. Ketika nanti datang sholat asar, kira-kira jenengan balik sholat asar apa wis cukup dengan sholat jamak tadi? Kira-kira cukup dengan sholat jamak ataukah jenengan sholat lagi? Hah? Kalau saya itu tergantung, Pak. Tergantung. Nih badan saya rodok kesel-kesel karena nyetir terus ngantuk. Wah, saya langsung milih bablas tidur. Tapi ya monggo. Nih saya wes cukup dengan tayamumnya itu udah cukup. Karena alhamdulillah oleh Allah perjalanan ternyata dimudahkan untuk sampai ke rumah kita masing-masing. Kalau Karanganyar ke sini wis jamaah apa ndak, Pak Arif? Belum jamak kata Pak Arif. Kata jenengan jamak. Kalau kata teman saya yang dari Klaten itu, oh jangankan Karanganyar, wong kok Sriwedari aja wis jamak kok katanya. Wah, ini rusak ini kata saya. Tapi ya gimana, Bang? Orang punya pendapat hukum itu ya bisa beda-beda. Nyatanya dia ya juga ahli ibadah kok. Ngisi ceramah ya kemana-mana. Begitu tau Ustaz? Mosok ya disalahkan kan ya ndak enak juga toh. Ya sudah ndak apa ya monggo sesuai dengan. Coba misalnya Pak. Ketika orang tahiyat itu suruh menggerakkan Nabi menggerakkan telunjuk. Terus yang benar, lalu orang saya lihat itu beberapa prakteknya macam-macam. Ada yang kecil aja Pak, begini. Saya lihat, oh ini berarti mengamalkan menggerakkan. Padahal saya sholat itu Pak. Lihat yang samping. Ada yang agak lebar Pak. Yang agak lebar ini biasanya jenggotnya rodok panjang. Karena mungkin lebih marem tau nih gerak-geraknya begini. Ada yang geraknya itu muter-muter Pak. Nah ini kira-kira yang begini, dengan yang begini, dengan yang benih, yang benar yang mana? Kan kita ndak iso. Kemudian menuduh yang gerak kecil ini yang benar, yang ini salah. Kan ndak bisa. Karena faktanya Nabi tidak memberikan apa? Rinciannya. Kalau tidak ada memberi rincian, maka orang bisa mengambil istimbat hukum sesuai dengan keyakinannya. Sepanjang istimbat hukum itu dilakukan dengan cara yang jujur, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan gampang kita untuk menyalahkannya. Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Raful Malam an A'immatil A'lam itu termasuk memberikan nasihat kepada kita terhadap orang yang cara beribadahnya berbeda. Jangan gampang kita untuk menyalahkan, kecuali memang benar-benar Quran dan hadisnya itu menyalahkan. Kalau kata Quran salah, ya salah. Tapi kalau kata Quran dan sunnah tidak ada kepastian tentang kesalahannya, maka kita tidak diperbolehkan untuk menyalahkan walaupun kita tidak mengamalkannya. Jelas ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari penjelasan tadi, satu, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian meniupnya sekali saja. Yang kedua, kemudian menyapu punggung telapak kanan, ya, dengan telapak kiri, lalu sebaliknya. Ya. Jadi gini, terus kenapa? Gini. Yang ketiga, kemudian menyapu wajah dengan kedua telapak tangan. Wajah, ya. Setelah itu atau tangan dulu atau wajah kemudian apa? Tangan. Boleh, silakan. Bagian tangan yang diusap adalah telapak tangan. Oke. Kemudian yang keenam, tayamum dapat menghilangkan hadas besar semisal janabah, tapi juga menghilangkan hadas kecil. Dan tidak ada kewajiban untuk urut atau tertib seperti wudhu. Maka di dalam tayamum boleh tangan dulu baru wajah atau wajah dulu baru tangan. Bagi orang yang menafsirkan aidikum itu sampai marafiq, maka tentu ngusapnya sampai sini. Nah, itu biasanya teman-teman Nahdlatul NU itu rata-rata biasanya pakai sini. Yang teman-teman Muhammadiyah pakai sini. Tapi kan itu bukan karangan NU dan Muhammadiyah. Karena itu istimbat. Nah, silakan saja Bapak Ibu mau ngikut yang mana, monggo. Kalau kami pribadi sampai apa ini? Siku saja. Karena tidak ada penjelasan ilal marafiq. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan misalnya nanti dalam keadaan sakit gitu, atau dalam keadaan bepergian tidak ada air, cukup bertayamum saja. Dan jangan ada pikiran seakan-akan kalau tayamum itu pahalanya lebih rendah daripada wudhu. Enggak, sama saja, sama. Toh dijelaskan di ayat, pada ayat juga yang sama. Saya kira demikian yang bisa kami jelaskan untuk tayamum, dan kajian tentang bersuci selesai. Kita nanti akan masuk kepada general check up tentang sholat. Nah, ini general apa? Check up, mengecek ibadah kita benar atau tidak. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Di luar masalah tayamum juga boleh. Kalau saya nggak bisa jawab, saya catat, insya Allah kita jawab pekan yang akan datang. Monggo silahkan Bapak Ibu sekalian. Monggo. Jazakumullah Ustaz. Wal jazak. Yang kami tanyakan begini Ustaz, perbedaan mazhab atau istimbat dalam hukum itu mempengaruhi hisab enggak itu Ustaz? Artinya seandainya nanti perjalanan hidup tuh mulai dari di alam barzakh, kemudian yaum asun, kemudian nanti ada hisab, mizan, itu sejauh mana pengaruhnya Ustaz? Sebab ini kan misalnya jangankan jauh-jauh yang itu, termasuk mestinya juga perbedaan metodologi aja, ada yang hisab hakiki, ada yang harus ru'yah betul itu. Kemudian ini di bulan puasa ini aja. Nah, ada perbedaan yang sama-sama punya dasar hukum itu. Jazakumullah. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Apakah perbedaan pendapat madhab akan mempengaruhi hisab nanti di akhirat? Wah, ini berat ini Pak. Wih, pertanyaan berat. Tapi saya ingin mengatakan begini. Jadi prinsip orang hidup untuk pertanggungjawaban nanti di dalam hisab itu kaidah umumnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dulu Pak. Bahwa ibadahku yang berbeda-beda itu dan kurbanku dan hidupku dan matiku semata-mata limardhatillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu satu dulu Pak. Jadi kalau perbedaan madhab itu kita jalani semata-mata untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya keyakinan fa insyaallah hisabnya sesuai dengan pahala yang ada pada amalan itu. Seperti misalnya sholat. Tetapi kalau perbedaan madhab itu didasarkan kepada kepentingan-kepentingan dunia, maka mohon maaf,
Bisa jadi hisabnya nanti di akhirat tidak diperhitungkan oleh Allah. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang dilihat bukan pekerjaannya, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan kejujurannya. Tapi kalau orang ikut dengan madhab bukan karena hati dan kejujurannya, misalnya jenengan ngelamar putri Madura, ya toh? Berpendapat kunut itu termasuk yang nggak boleh dikerjakan. Goro-goro ngelamar putri Madura, akhirnya pakai kunut biar dilihat mertua. Nah yang begini ini mohon maaf Pak, hisabnya ndak iso masuk dalam hisab. Karena beliau berkunut itu karena ya ora apa-apa saiki aku kunut, sesok nek jadi istriku wis tak tinggalkan kunut. Kan kira-kira begitu, karena ngerti bahwa yang akan dinikahi itu orang Madura Pak. Orang Madura itu ya rata-rata orang NU. Maka cara beragama seperti itu dijelaskan di dalam faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau dia ikut madhab karena politik kekuasaan, kalau ikut madhab itu karena harta benda, kalau ikut madhab itu karena untuk mendapatkan popularitas, atau karena ingin mendapatkan seorang perempuan, maka ibadah yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan apa yang dia maksudkan, tetapi dia tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, Pak. Jangankan itu. Man nawa hasanatan falahu ajruha. Orang meniatkan berbuat baik, belum sempat mengerjakannya, wis dihitung pahala satu kebaikan. Dan ketika niat baik itu sampai dikerjakan, dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, sampai adha'afim mudha'afa, sampai kelipatan yang tak terbatas. Sehingga orang berbuat baik itu tingkat ketulusannya juga akan dihitung oleh Allah. Apakah kebaikan itu saya lipat gandakan 10, apakah 700, ataukah kelipatan yang tak terlipat. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang namanya akhlak itu, akhlak yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu adalah gharizah. Saya kasih contohnya. Kalau ada orang meminta sedekah di pinggir jalan. Ketika jenengan didatangi orang minta sedekah untuk memberi, pakai mikir apa enggak? Maksudnya mikir, saya beri apa enggak? Saya beri apa enggak? Mikir apa enggak? Pakai mikir. Nah, ketika orang memberi sedekah pakai mikir, itu sudah bukan akhlak kata Imam Al-Ghazali. Karena yang disebut akhlak itu perbuatan baik yang keluarnya itu secara refleks, tanpa ada proses apa? Pertimbangan pikiran. Refleks dia. Ketika ada orang ngemis, bisa langsung klek klek kasihkan. Wes ora dipikir. Langsung kasih, itu akhlak. Wes mau ngasih pakai mikir. Pas giliran milih uang di dashboard, di pinggir mobil itu, ada warnanya biru, ada merah, ada kuning pucat, ada apa? Lah itu kira-kira pakai mikir enggak? Kasih yang biru apa sing kuning? Kasih kuning apa sing apa jenenge sing rodok lecek? Abu-abu. Kira-kira pakai mikir enggak? Maka akhlak itu orang enggak pakai mikir. Jadi dia enggak pakai mikir, langsung ada uang itu langsung jipok, langsung kasihkan. Bahwa yang tersampaikan itu warnanya miwara, warnanya biru, warnanya kuning pucat, itu enggak ada urusan. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali yang namanya akhlak. Sehingga mohon maaf, saya betul-betul saya punya teman ya. Memang dia pengusaha sukses ya. Pengusaha sukses, uangnya banyak. Itu setiap kali saya di sampingnya beliau itu, ada pengemis masuk, datang gitu. Itu langsung buka jendela, langsung ngerogoh saku ini. Itu langsung aja dikasih, Pak. Kan biasanya orang keluarin set atau dilihat toh yo. Itu langsung aja masuk sakunya itu, ambil satu langsung dikasihkan. Dan saya ngelihat langsung pengemisnya itu langsung tersenyum, alhamdulillah. Saya lihat itu warnanya merah ya Pak. Yo dasar memang dia ininya apa?
Ya bedalah sama kita-kita. Tetapi saya ingin mengatakan, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, itu akhlak. Perbuatan baik itu refleks keluar tanpa pertimbangan saya mau bantu apa enggak. Wes langsung refleks. Loh enggak, banyak orang loh begitu itu Pak. Membantu tetangga itu enggak pakai mikir. Wes langsung datang aja. Mbak Yu, aku bantu ya. Enggak pakai, Ma, bantu tetangga apa ora iki? Ya itu tetap kebaikan. Tetapi akhlak yang sejati itu, kata Imam Al-Ghazali, ketika perbuatan baik itu dilakukan tanpa proses berpikir. Saya kira begitu Pak. Sepanjang ikut madhab itu ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW, semata-mata taqarrub kepada Allah, fa insyaallah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang barangkali bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal husna a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.